Yang pertama, perbedaan Ahmad dengan Muhammad. Nama bagi seorang nabi itu adalah keagungan bagi beliau. Artinya bagaimana? Nama itu bukan hanya sebuah nama yang tanpa makna, tapi makna dari nama itu memang sifat kepribadiannya. Itu nama. Contohnya bagaimana? Misalnya ya, tadi kan saya terangkan, di antara nama Rasulullah SAW adalah At-Tayyib. At-Tayyib itu orang yang harum. Memang Rasulullah harum, dan harumnya bukan karena parfum. Kalau nama bagi orang biasa, tetangga saya namanya Thayyib, orang yang harum, tapi gak harum. Mengapa? Ya hanya sebuah nama tanpa makna. Jadi begitu. Kadang ada orang laki-laki namanya Jamil, laki-laki yang ganteng, orangnya tak ganteng, biasa-biasa. Nah, nama Rasulullah SAW yang paling populer Muhammad. Muhammad itu artinya orang paling banyak dipuji. Kalau melihat siapa orang paling banyak dipuji, ya memang Muhammad Rasulullah. Buktinya apa? Orang yang paling banyak dipuji biasanya sering menjadi buah bibir. Selalu disebutkan namanya oleh orang. Coba dipikir. Di masjid ini setiap 5 waktu yang disebut siapa namanya? Kan Nabi Muhammad kan. Berarti kan paling dipuji menjadi buah bibir. Jadi Rasulullah ini gak pernah berhenti disebut namanya. Dan paling banyak. Nabi-nabi yang lain beda saudara. Misalnya Nabi Isa, Yesus. Itu seminggu sekali orang Kristen nyebutnya. Nabi Musa orang Yahudi. Seminggu sekali hari Sabtu ibadahnya. Kalau umat Islam ini, orang azan nyebut Nabi Muhammad. Orang berdoa bersolawat pada Nabi Muhammad. Orang sholat bersolawat pada Nabi Muhammad. Orang mau ceramah bersolawat pada Nabi Muhammad. Orang akikoh semuanya bersolawat. Memang benar-benar orang paling terpuji saudara. Makanya disebut dengan Muhammad. Dan Nabi Muhammad ini dipuji, ya bukan hanya dipuji, memang terpuji memang. Makanya tadi dikatakan apapun yang berkaitan dengan beliau selalu terpuji. Gak ada yang tidak terpuji. Terpuji semua memang. Makanya beliau disebut dengan Muhammad. Beliau sendiri Nabi Muhammad SAW makhluk Allah yang paling utama, paling mulia, paling sempurna, paling agung. Umatnya umat paling baik. Sudah paling terpuji. Sahabatnya sahabat paling terbaik. Keluarganya paling terbaik. Bangsa yang melahirkan beliau paling baik. Syariatnya paling baik. Semuanya yang terbaik. Memang apapun yang berkaitan dengan Rasulullah SAW selalu yang terbaik, selalu yang terpuji. Makanya diberi nama Muhammad. Makanya orang tuh kalau punya anak, beberapa anak laki-laki, jangan sampai salah satu anaknya gak ada yang dikasih nama Muhammad. Walaupun anaknya misalnya namanya Mulyono, kasih Ahmad Mulyono atau Muhammad Mulyono. Mengapa? Kita ini biar ingat pada Rasulullah SAW sebagai ungkapan cinta. Kasih Ahmad atau Muhammad, kan cinta namanya. Lalu Ahmad itu artinya apa? Orang yang paling memuji. Kalau Muhammad itu selalu dipuji, selalu terpuji. Kalau Ahmad paling memuji. Mengapa disebut paling memuji? Karena pujian makhluk yang paling agung diucapkan kepada Allah itu pujian dari Rasulullah SAW. Itu kapan? Ya kapan saja, termasuk kelak pada hari kiamat. Pada hari kiamat beliau akan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang luar biasa. Makanya diberi nama Ahmad. Itu perbedaannya. Kemudian kalau kita ini ingin makrifat kepada Allah, ingin mengenal Allah, harus melalui pintu Rasulullah SAW. Memang harus. Pintu apa? Ya pintu kenabian beliau, pintu kerasulan beliau. Makanya kita ini harus tahu keagungan Rasulullah SAW.
Keagungan apa? Keagungan yang mampu kita ketahui. Kalau yang nggak mampu kita ketahui ya nggak apa-apa. Pokoknya yang mampu kita ketahui. Para ulama berusaha menjelaskan keistimewaan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui perjalanan sirahnya. Ada kitab namanya Subulul Huda war Rasyad fi sirati khairil ibad Shallallahu Alaihi Wasallam, karangan Al Imam Muhammad bin Yusuf Asy-Syami As-Shalihi. Tebalnya 12 jilid. Kalau ingin tahu kepribadian Rasulullah SAW, banyak kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama untuk memperkenalkan kepribadian beliau. Termasuk narasi-narasi yang ada di dalam sholawat. Sholawat kamilah ya, atau sholawat tibil qulub. Itu kan ungkapan keagungan Rasulullah SAW. Tentu kalau ingin tahu ini, itu perlu mendalami membaca sirah beliau, membaca sirah khosais syama'il, insyaallah banyak tahu itu. Hanya di Pekanbaru ini saya perhatikan sebagian asatid kan ada yang mengajar sirah, kemudian ada yang mengajar hadis. Ini biasanya malam Jumat di Masjid An-Nur habis Isya, Masjid Raya, ada kajian Sahih Bukhari, Sunanul Mustafa. Setiap malam Jumat itu biasanya kan sabda-sabda Rasulullah SAW, dan di situ biasanya tersirat keagungan beliau melalui sabda-sabdanya. Ya macam-macam lah, wallahu a'lam.